بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد أيها الإخوة، نحن الآن نتعلم علم الآلة التي نتوصل بها إلى الهدف الكريم، وهو أن نقرأ كتاب الله كما أنزل على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، فنستشعر ونفتخر بدراسة هذا الفن من فنون علوم الشريعة، ألا وهو تجويد، علم التجويد، أو يقال بعض الأحيان بتحسين. تجويد والتحسين يؤدي نفس المعنى. كيف نجود قراءتنا لكتاب الله، وكيف نحسن القراءة. أيها الإخوة، وصلنا إلى sifat huruf ra. Alhamdulillah, kita telah sampai pada pembahasan tentang sifat-sifat yang aridhah. Yang pertama yaitu tafkhim, tentang sifat-sifat atau karakter dari huruf yang terkadang muncul. Salah satunya adalah tebal tipis. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas ra, kapan dia ditebalkan. Intinya dia ditebalkan, dan ini terbagi lagi ya, ra-nya tergantung apakah dia menjadi akhir dari sebuah kata atau tidak. Yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, ketika dia bukan akhir dari sebuah kata, maka ditebalkan apabila harakatnya fathah atau dhammah. Dan kalau dia sukun, maka dia ditebalkan apabila sebelum huruf ra yang sukun tersebut ada huruf yang berharakat fathah atau dhammah. Kemudian kalaupun dia ra-nya sukun, lalu sebelum huruf ra tadi
ada huruf yang berharakat kasrah, namun setelah ra ada huruf isti'la, maka dia juga ditebalkan. Misalnya mirsad, ra-nya dibaca tebal, walaupun sebelumnya harakat kasrah. Kenapa tebal? Karena sesudah ra ada huruf tebal, ada huruf isti'la. Dan kalau seandainya sebelum ra yang sukun tersebut ada hamzah wasal, irji'i, irka'u, irkabu, tebal ra-nya. Ya, nanti tinggal antum murajaah kembali. Itu cara gampangnya, maka sisanya selain dari yang tebal maka dia ditipiskan. Dan nanti insya Allah ada beberapa pengecualian yang akan kita bahas biiznillah. Maksud anak pengecualian ini adalah bisa ditebalkan, bisa ditipiskan. Baik, kita teruskan bacaan dari kitab panduan Al-Mudzakkirah fit Tajwid halaman 63. Yaitu ba tarqiqur ra ghairil mutatarrif. Enggak, Mbak. Jadi masih membahas tentang ra yang bukan di ujung atau bukan di akhir sebuah kata. Ghair al-mutatarrif. Tarqiqur ra ghair al-mutatarrif. Ditipiskannya bacaan ra yang bukan di akhir kata. Yuraqqaqur ra'u ghairul mutatarrifi fi halatain. Ra yang bukan di akhir sebuah kata itu ditipiskan bacaannya pada dua keadaan. Keadaan yang pertama, idza kana maksuran. Kalau ra tersebut berharakat kasrah. Contohnya min amrina, ri, tipis ri. Jangan ditebalkan. Jangan min amrina, ri. Keliru. Min amrina, marij, min ghairikum, min tebal, huruf isti'la. Min ghairi, ri tipis. Kenapa? Karena dia harakatnya kasrah. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, idza kana sakinan ba'da kasrin asli. Apabila huruf ra tersebut sukun setelah huruf yang berharakat kasrah asli, walaysa ba'dahu harfu isti'la, dan tidak ada setelah ra tersebut huruf isti'la, maka harus dibaca tipis. Contohnya Fir'aun, ra-nya sukun. Jadi kesimpulannya, kalau ra itu sukun, maka dia tergantung dari huruf sebelumnya dan sesudahnya. Kalau ra-nya sukun, sebelumnya harakat kasrah, maka pada dasarnya dia dibaca tipis.
Ini konsekuensi dari kaidah kita yang pertama atau ketika kita membahas tentang kapan ra itu ditebalkan. Maka lawannya adalah dia ditipiskan. Kalau sebelum ra yang sukun huruf berharakat kasrah, maka sudah bisa dipastikan 90% dia dibaca tipis. Fir. Namun dia kemungkinan bisa dibaca tebal apabila setelah ra yang sukun tersebut ada huruf yang tebal. Itu huruf isti'la. Makanya pada contoh pertemuan yang lalu, firqah. Ra-nya dibaca tebal. Kenapa? Karena walaupun ra-nya sukun, sebelumnya harakat kasrah, namun karena bertemu dengan huruf yang isti'la dan tidak berharakat kasrah, maka dia tebal. Firqah, qirtas, mirsa, qirta. Nah, kalau tidak demikian maka dibaca tipis. Contohnya Fir'aun. Wajaa Fir'aun, fir. Jadi jangan ditebalkan. Sebagian orang membaca tebal. Wajaa Fir'aun, fir. Ini keliru. Lahn. Kesalahan. Wajaa fir. Tipis, fir. Ya, coba ana mau dengar antum yang baca. Lahzah. Arif Yanwar. Nah, Ustaz. Wajaa Fir'aun. Wajaa Fir'aun. Iya, bagus. Seterusnya, Dafaridi Kafauzi. Ustaz. Wajaa Fir'aun. Fir, tipiskan lagi. Wajaa Fir'aun. Iya. Contoh yang berikutnya, Ulil Irbah. Galang Pandu, coba. Nah, Ustaz. Ulil Irbah. Iya. Ya, tipis. Kemudian contoh berikutnya, Syir'ah Kabul. Syir'ah. Ya, Syir'ah. Ra-nya tipis. Ya. Jadi jangan sekali-kali antum semuanya tebalkan. Syir'ah, khata. Syir'ah. Ya, inilah dua keadaan di mana ra dibaca tipis. Yang pertama, apabila ra itu harakatnya fathah, apabila ra itu harakatnya kasrah, ya, ri. Dimanapun dia berada, dia tipis. Kemudian yang kedua, apabila ra itu sukun, maka tergantung huruf sebelum atau sesudahnya. Kalau huruf sebelumnya kasrah, maka ra yang sukun dibaca tipis. Selama huruf sesudahnya bukan huruf isti'la. Selama huruf sesudahnya bukan huruf isti'la, maka dibaca tipis semuanya. Syir, miryah. Tapi kalau mirsa, ra-nya tebal. Kenapa? Karena huruf isti'la bertemu dengan huruf isti'la. Ya. Kemudian yang jim, jawazu tafkhimi wa tarqiqir ra'i ghairil mutatarrif. Bolehnya menebalkan atau menipiskan ra yang bukan di ujung kata. Di ra yang di tengah
atau di awal ada kondisi di mana dia bisa ditebalkan dan boleh juga ditipiskan. Dan ini terdapat hanya di dalam satu tempat atau pada satu tempat di dalam Al-Quran. Baik. Qala al-muallif yajuzu tafkhimi atau yajuzu tafkhimu wa tarqiqur ra'i ghair al-mutatarrif. Boleh menebalkan atau menipiskan ra yang bukan di ujung kata idza kana sakinan, apabila ra-nya itu sukun. Ingat, ini satu kondisi atau satu syarat. Atau syarat yang pertama, idza kana sakinan, ra-nya sukun ba'da kasrin asli, setelah huruf yang berharakat kasrah asli, artinya bukan hamzah wasal. Huruf apa saja selain hamzah wasal yang datang sebelum ra yang sukun dan harakatnya kasrah, maka kasrahnya asli. Syarat yang ketiga, wa ba'dahu harfu isti'la'in maksurin. Setelahnya, setelah ra, ada huruf isti'la yang berbaris kasrah. Ya, ada 3 syarat. Yang pertama, ra-nya sukun. Kedua, sebelumnya harakat kasrah selain hamzah wasal. Dan yang ketiga, setelahnya, setelah ra, huruf isti'la berharakat kasrah. Maka ini dibaca, boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Wadzalika fi kalimati firqin. Dan yang demikian itu terdapat pada kata firqin dalam Al-Quran, dalam surah Asy-Syu'ara, allati la thaniya laha fil Quran, di mana dia tidak ada keduanya, tidak ada duanya di dalam Al-Quran. Jadi cuma satu-satunya. Haitsu yajuzu fiha al-halani waslan wa waqfa, di mana boleh pada kalimat atau kata tersebut dua keadaan ra, tebal atau tipis. Yang mau menebalkan silahkan, yang mau menipiskan juga tidak mengapa. Baik waslan dibaca wasal, wa waqfan ataupun waqaf di kata firqin. Jadi tidak ada bedanya. Wasal ataupun waqaf, dua keadaan itu tetap sama keutamaannya. Mau membaca dengan menebalkan ra boleh, mau membaca dengan menipiskan ra juga boleh. Nah, ini yang ana maksudkan pengecualian tadi. Bolehnya ra dibaca tebal atau tipis. Baik, selesai sudah pembahasan tentang ra yang bukan di ujung kata. Sekarang poin berikutnya, dal, kita akan masuk pembahasan tentang ra yang mutatarrif. Bagaimana kalau keadaannya ra itu di ujung kata sehingga dia merupakan huruf terakhir dari sebuah kata. Karena dia akan sangat mungkin diwakaf di situ. Terjadi wakaf di kata tersebut atau di huruf ra khususnya. Nah, sekarang kita mulai dengan kapan ra yang di ujung kata itu ditebalkan. Yufakhamur ra'ul mutatarrifu idza kana sakinan ba'da fath. Ditebalkan ra di ujung kata apabila dia sukun setelah fath, setelah huruf yang berharakat fathah. Mislu, contohnya, famustaqar, famustaqar. Karena ra yang di ujung itu artinya kita muwaqafkan atau membaca waqaf di kata tersebut. Sehingga ra-nya otomatis harus disukunkan. Famustaqar. Jadi jangan lihat harakat dari ra di situ secara tulisan, tetapi secara bacaan, yaitu ketika diwakafkan.
famustaqar. Kalau seandainya kita membaca sambung atau wasal, kata famustaqar ke kata berikutnya, maka hukum ra apakah dibaca tebal atau tipis, dia kembali kepada atau sama pembahasannya dengan pembahasan ra yang tidak di ujung. Berarti tergantung dari huruf sebelumnya juga. Jadi yang pertama, ingat, untuk ra yang di ujung kata, kapan dia ditebalkan? Ketika dia sukun. Kenapa dia sukun? Walaupun aslinya dia tidak sukun, karena diwaqaf. Apabila dia sukun, ba'da fathin, setelah huruf yang berharakat fathah. Famustaqar, sebelum ra ada huruf qaf yang berharakat fathah, maka tebal. Wala tadhar, ra-nya tebal, jangan ditipiskan. Wala tadhar, wala nadhar. Salah. Yang benar wala tadhar, dhar. Ingat, jangan gara-gara ra yang ditebalkan kemudian menyebabkan huruf sebelumnya yang seharusnya tipis jadi tebal. Dan ini banyak terjadi di lapangan. Sebagian membaca wala tadhar. Gara-gara ra-nya tebal, dha-nya ikut tebal. Salah. Tapi dha-nya tipis, ra-nya yang tebal. Wala tadhar. Kalau diperlambat, dhar. Wala tadhar. Ya, kemudian coba dibaca contoh berikutnya lil bashar akh Rizal Fikri. Nah, Ustaz. Lil bashar. Ya. Sulkhidanu. Contoh selanjutnya. Nah, Ustaz. Wal ashr. Hah? Wal ashr. Itu masih tipis ra-nya. Tebalkan. Wal asr. Asr. Wal ashr. Ya, sad jelas tebal karena dia huruf isti'la. Wal asr. Sad tebal, ra juga tebal. Wal asr. Ulangi. Wal ashr. Iya. Kemudian Arman. Contoh berikutnya. Nah, Ustaz. Bismillah. Bis sabr. Ya, bis sabr. Ingat ya semuanya. Sad tebal, ba tipis, ra tebal. Ra tebal di situ, dia di ujung kata, kemudian karena waqaf maka dia disukunkan dan dia ditebalkan karena huruf sebelumnya adalah huruf fathah, berharakat fathah. Kalau ada pertanyaan, bukankah ba huruf sebelumnya? Ya, karena huruf sebelumnya yang langsung adalah huruf sukun, maka tidak memberikan pengaruh. Namun yang memberikan pengaruh itu adalah huruf yang berharakat sebelumnya. Maka huruf yang sukun tidak dianggap. Bis sabr. Sabr. Jadi jangan juga ada yang membaca bis sabr, ba ikut tebal, nggak boleh. Bis sabr. Ya, yang tebal sad dan ra-nya, ba tetap tipis. Bis sabr. Kemudian keadaan yang kedua, ra yang di ujung kata atau di akhir kata ditebalkan apabila au ba'da alif.
sukun setelah alif. Karena biasanya huruf sebelum alif harokatnya adalah fathah. Anak ulangi, karena biasanya huruf sebelum alif biasanya harokatnya fathah. Maka ra yang berada di ujung kata ketika dia diwakafkan di situ, maka ra-nya disukunkan sehingga tebal tipisnya ikut sebelum alif, harakatnya adalah fathah. Contoh mislu ma'al abrar, ra. Ya, sebelum alif ternyata huruf ra juga sama gitu ya. Maka ra yang kedua yang di situ harakatnya adalah kasrah awalnya, ma'al abrari. Ini kalau dibaca sambung atau wasal, maka ri tetap tipis. Ma'al abrari. Namun ketika dia menjadi huruf ra yang mutatarrif, huruf ra yang terakhir di ujung bacaan alias diwakaf, maka dia harus sukun. Nah, kalau dia sukun, maka tergantung dari huruf sebelumnya. Ma'al abrar. Kemudian coba azaban nar. Al-akh Chandra. Ustaz. Azaban nar. Ya. Nar, ra-nya tebal. Azaban nar. Ya. Kemudian Dwi Darmawan. Naam Ustaz. Bil ashar. Ulangi. Bil ashar. Ya. Kemudian au ba'da dhammin atau ra-nya itu sukun setelah huruf yang berharakat dhammah. Au ba'da dhammin. Setelah yang berdhammah, berharakat dhammah. Mithlu contohnya bin nuzur, 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 nuzur. Ra-nya tebal. Jangan tipis. Bin nuzur, nuzur, tapi bin nuzur. Ya, coba seterusnya. Muhammad Ahsanu. Contoh berikutnya. Wasu'ur. Ya. Wasu'ur. Ra-nya tebal. Walaupun aslinya harakatnya kasrah. Tapi ketika dia menjadi ra atau huruf yang terakhir di dalam bacaan mutatarrif, maka dia harus diwakafkan di situ, dia harus disukunkan, dan tebal tipisnya tergantung dari huruf sebelumnya. Kemudian contoh berikutnya Asep. Naam Ustaz. Ulangi. Wadusur. 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 Ra-nya tebal, ulangi lagi. Wadusur. Iya, bagus. Ya, berikutnya Arif Yanuar.
Al-yusr. Al-yusr. Masya Allah, bagus. Baik, Alfian. Ya, Alfian. afwan, Dad. Selanjutnya ya, Dad. Iya, contoh setelah al-yusr. Al-usr. Al-usr. Ya, al-usr. Ya. Al-usr. Ulangi. Al-usr. Sinnya jangan ditebalkan. Oh ya, Sinnya afwan, Dad. tipis. Ya, ra-nya yang tebal. Al-usr. 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 Ya, jadi jangan sampai membuat huruf sad ya. Al-usr. Al-usr. Baik, coba berikutnya Miftah. Contoh berikutnya. Miftah. Nah, Ustaz. Khusr. Khusr. Ya, khusr. Innal insana lafi khusr. 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 Coba yuridullahu bikumul yusr. Arman. Nah, Ustaz. Bismillah. Yuridullahu bikumul yusr. Ya, yusr. Sinnya tipis, ra-nya tebal. Coba Febrian. Wala yuridu bikumul usr. ولا يريد بكم العسر. Usr. عسر. Ulangi. Usr. عسر. Ya. Au ba'da wawin, atau ra-nya sukun setelah huruf waw. Kenapa ditebalkan? Karena biasanya sebelum huruf waw adalah huruf yang berharakat dhammah. Contohnya mislu wattur. Wattur. Ra-nya tebal. Mastur. Mastur. Ya, coba perhatikan. Mastur. Ya, itu sin tipis ya, bertemu dengan ta tebal. Biasanya di antara kesalahan yang sering dilakukan adalah membaca sin dengan sedikit menebalkannya akibat dari pengaruh ta yang tebal. Jadi mastur. Nah, ini sad, mastur. Bukan, tapi mastur. Maka kita perlu kejelian dan ketelitian di dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Kita berikan hak-haknya. Yang tebal kita tebalkan, yang tipis tetap tipis, tidak boleh ditebalkan. Mastur. Mustaqim. Dalam surat Al-Fatihah ini yang paling sering adalah di mustaqim. Musta. Jadi jangan mustaqim. Ini ada sad, ada pengaruh yang tebal di sana, yaitu qaf. Namun padahal sebelum qaf ada huruf yang tipis, yaitu ta, musta. Seharusnya ini bisa membantu dia untuk tetap istiqamah atau konsisten dengan tipisnya sin. Musta.
Kalau seandainya pada posisi ta itu adalah ta, mungkin dia lebih diberi uzur. Ya, mustaqim. Tetapi ta. Namun masih juga ada yang membaca sinnya dengan menebalkan mus. Ini tidak dibenarkan, tidak boleh. Mus tipis, mastur. Bagi yang sulit masih berat untuk mengucapkan dengan benar, maka cara melatihnya adalah dengan memutuskan bacaan. Mas. Kalau sudah biasa sinnya tipis, mas. Maka kemudian sambung dengan tur, mas, tur. Jadi dibuat jeda seperti itu, namun kemudian semakin lama dipercepat. Mastur. Begitu seterusnya. Coba mastur. Imam. Ulangi. Nggak dengar suaranya. Coba Kelvin. Ya. Mastur. Nah, Ustaz. Coba Kelvin Mansur. Masyur. Ya, ra-nya tebal. Mansyur. Ya, itulah keadaan-keadaan di mana ra yang di ujung kata, di akhir sebuah kata dibaca tebal. Kata ditipiskan. Yulaqqaqur ra'ul mutatarrifu as-sakinu ba'da al-kasri atau ba'da al-ya'i ditipiskan jika dia terdapat setelah huruf yang berharakat kasrah atau setelah ya sukun. Mislu, contoh. Qudir. Ra-nya tipis. Qudir. Kenapa? Karena ra mutatarrif itu terletak setelah kasrah. Artinya ba'dal kasri, huruf yang berharakat kasrah. Di contoh qudira, ini huruf yang berharakat kasrah sebelum ra adalah dal. Qudir. Ra-nya harus tipis. Qudir. Kebanyakan orang membaca ra di sini tebal. Nah, ini keliru. Qudir, kufir. Ya. Jangan anggap itu adalah sebuah kefasihan, tidak. Wah, fasih banget bacaannya. Tidak. Kalau salah aturan yang seharusnya tipis ditebalkan, ini lahan. Kekeliruan. Qudir. Ya, coba contoh selanjutnya, Rahma. Ya, bisa antum jawab? Coba mudak. Ya. Yang tasydid yang mana nih? Ya, coba baca yang benar.
Lagi ulang. Ya, ra-nya tipis. Muddakir. Muddakir. Ra-nya tipis. Jangan muddakir. Kir. Kir. Salah. Kir. Kir. Muddakir. Ya, terus kabul. Contoh selanjutnya. Nah, Ustaz. Kufir. Kufir. Bagus. Iya. Contoh selanjutnya. Dafa. Naam Ustaz. As-sihr. As-sihr. Ra-nya tipis. As-sihr. As-sihr. Itu tebal ra-nya. Sihr. Sihr. As-sihr. 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 Iya, Arif Yanuar, coba. Contoh selanjutnya, zikir. الذكر Ya, az-zikr. الذكر Ya, az-zikr. Jangan الذكر ditebalkan. Contoh menebalkannya begini. Zikr. 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 Ini tebal. Tapi harus dipiskan. Ir. Kalau seandainya dia harokatnya kasrah. Ir. Tapi ketika dia sebelum ra itu ada huruf yang sukun, zikr, 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 zikr. Ra-nya tipis ya, zikr. Bukan zikr, zikr. Mari kita berzikir. Ya, mari kita berzikir, zikir, zikir. Ayo zikir, 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 zikir. Tipis ya. Jangan, mari kita berzikir, zikir. Ayo zikir, zikir, zikir. Bukan zikir, tapi zikir. Ra-nya tipis. Ana harap antum bisa membedakan mana bunyi yang tebal, mana yang bunyi yang tipis ya. Zikir. Hilaqul zikr. Seperti kita misalnya mengucapkan hadis Nabi SAW. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu wama riyadul jannah ya Rasulullah? Qala hilaqul dzikr. Hilaqul dzikr. Al-dzikr. Baik. Kemudian khair. Muhammad Ahsanu. Nah Ustaz. Khair. Dibaca seperti antum baca Quran ya. Jadi panjang itu ada matnya namanya mat lin. Khair. Terus tampakkan ra-nya dengan cara menipiskannya. Coba. Khair. Ulangi. Khair. Iya. Ra-nya tipis. Khair. Bagus. Contoh yang lain. Dwi Darmawan. Naam Ustaz. Khabir. Ulangi. Khabir. Ya, ra-nya tipis. Khabir. Usahakan lebih tipis lagi. Khabir. Ya. Sulkhidanu. Contoh yang terakhir. Naam. Sulkhidanu mana suaranya? Basir. Gak ada suaranya. Ana nggak dengar suara antum. Coba Asep. Basir. Naam Ustaz. Basir. Coba panjangkan lagi. Basir. Basir. Iya,
Jadi basir, ra-nya tipis. Walaupun sebelum ra ada huruf isti'la sad. Jadi jangan tebalkan. Karena dia tidak memberikan pengaruh. Karena ini ra-nya ra mutatarrif, ra di ujung. Sebagian qari membaca basir. Basir. Tebal ra-nya. Ini keliru. Namun tipis. Basir. Qadir. Syai'in qadir. Ir. Jangan qadir. Tebal, nggak boleh. Zikr. Hilaqul zikr. Ini keliru. Menebalkan ra pada kalimat atau kata zikir. Seharusnya hilaqul zikr. Zikr. Ya. Baik. Kemudian waw, poin berikutnya abjad wa. Yang kelima, jawazul wajhain fir ra'il mutatarrif. Bolehnya tebal atau tipis pada ra yang berada di akhir kata. Yaitu pada dua kalimat saja atau pada dua kata. Di dalam Al-Quran, yajuzu tafkhimu wa tarqiqur ra'i fi kalimatay al-qitri wa Misr. Boleh menebalkan atau menipiskan ra pada dua kata. Untuk kata-kata yang ra-nya di akhir dari kata tersebut. Hanya ada dua. Ya, dua keadaan yaitu al-qitr dengan Misr. Ini boleh antum tebalkan. Al-qitr, ra-nya tebal atau tipis. Al-qitr. Jadi ada rukhsah di sana. Boleh tebal, boleh tipis. Kemudian kata yang kedua adalah kata-kata Misr. Dimanapun antum jumpai di dalam Al-Quran. Karena kata Misr ini lebih dari satu kali disebutkan. Ya, sebagaimana kisah Nabi Musa yang lebih dari satu kali disebutkan. Maka ketika antum mendapatkan kata Misr dalam Al-Quran dan antum berhenti di kata tersebut, maka ra-nya itu boleh tebal, boleh tipis. Misr tebal, boleh. Misr tipis, boleh. Namun kalau antum ditanya atau kalau antum ingin menebalkan terus Ustadz, gimana? Boleh, silahkan saja. Antum pilih satu wajah di antara dua wajah yang atau dua cara yang diperbolehkan di sini, lah bas. Namun kebiasaan kita atau kecenderungan kita ketika menemukan kata ini adalah tafkhim. Ya, tafkhim, menebalkan. Kenapa? Karena ra-nya terletak sesudah huruf isti'la. Huruf ta dan huruf sad. Jadi untuk menebalkannya itu lebih berpeluang besar. Al-qitr, Misr. Karena sebelumnya sudah tebal. Jadi untuk menebalkan ra lebih mudah daripada harus menipiskannya. Namun ketika antum tipiskan juga tidak mengapa. Pertanyaan ana, bisa nggak ra-nya itu nggak tebal nggak tipis? Coba siapa yang bisa jawab? Tidak bisa. Hah? Tidak bisa, Ustaz. Tidak bisa. Kalau nggak antum tebalkan, berarti antum sedang menipiskannya. Ketika antum tidak menipiskannya, ya, maka pada saat itu antum dikatakan sedang menebalkan. Jadi tidak ada istilahnya baina manzilatain seperti mazhabnya orang Mu'tazilah. Ya, nggak mukmin, nggak kafir. Orang itu kalau nggak mukmin ya kafir. Kalau nggak kafir ya mukmin. Kalau dia belum divonis kafir, dia masih mukmin, masih saudara kita.
selama dia belum divonis kafir oleh orang-orang yang berhak memvonisnya, dalam hal ini qadhi, alim, mufti, bukan seperti kita, ya baru penuntut ilmu, baru belajar ilmu jarh wa ta'dil sudah memvonis orang kafir atau tidak. Ini kebablasan. Ya, jadi tidak mungkin dalam hal ra ini antum berada di antara keadaan tebal atau tipis. Nggak ada. Ya kalau nggak tebal tipis, kalau nggak tipis tebal. Ladal waqfi alaihima, ya ketika wakaf di kedua kata tersebut, haitsu ra'un sakinun ba'da harf isti'la'in qablahu kasr. Di mana ra-nya sukun setelah huruf isti'la, sebelumnya harakat kasrah. Qiltar, milsr. Kalau seandainya ini ya, coba dirubah misalnya, antum menemukan bukan al-qitr tapi al-qatr, qafnya baris fathah. Nah, bagaimana ra-nya harus dibaca? Tebal atau tipis? Qatr. Tebal. Tebal. Haruskah? Harus. 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 Karena harokat sebelumnya adalah fathah. Qa. Namun, kalau harokat sebelumnya itu kasrah, akan tetapi sebelum ra, inilah yang menyebabkan dia boleh ditebalkan, boleh ditipiskan. Antara qaf dan ra, bukan ta. Misalnya taruhlah kita katakan sin, ya, al-qisr. Ini kira-kira tebal atau tipis? Kalau ta-nya kita ganti dengan sin, sehingga al-qisr. Ra-nya dibaca tebal atau tipis? Tipis. 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 Bukankah qaf huruf isti'la juga? Hah? Tidak Kenapa? memberikan pengaruh. Iya. Sama seperti basir. Ya, karena dia tidak langsung berada sebelum ra. Ada yang menghalanginya. Seperti di sini kalau kita ubah ta jadi sin. Al-qisr, ra-nya harus dibaca tipis. Nah, ini dia dibaca tebal gara-gara ditengahi dengan huruf isti'la, al-qitr. Misr juga demikian. Misr juga demikian. Kalau seandainya, ini seandainya, mimnya kita ganti fathah. Sehingga Masr. Apakah boleh tebal, boleh tipis? Harus tebal, Ustaz. Jawab. Harus tebal. Kenapa? Karena fathah sebelumnya. Karena sebelumnya fathah. Sudah, itu kaidahnya, ya. Namun ketika dia sebelumnya kasrah, ya, huruf sebelumnya kasrah, namun ditengahi dengan huruf isti'la, dalam hal ini sad, maka boleh tebal, boleh tipis. Misr. Taib. Kalau Misr ini, sadnya kita ganti dengan huruf yang lain. Misalnya huruf, ya, huruf kaf lah. Ya, jangan huruf sin. Tadi sin sudah, qisr. Sekarang huruf kaf. Mim, kaf, ra. Mimnya kasrah. Gimana bacanya ra? Tipis, Ustaz. Harus tipis ya. Kenapa? Karena sebelumnya kasrah, mikr. Sama seperti zikr. Dalam hal ini sama seperti zikr. Apa bedanya? Mikr. Mikir, mikir. Mikr, mikr. Bukan mikro.
bukan mikr, bukan, tapi mikir. Baik, kalau seandainya akhi kata Misr ini shadnya diganti dengan qaf. Tadi kaf ya, tipis. Sekarang coba kita ganti dengan qaf atau kita menemukan kata yang seperti itu. Mim, qaf, ra. Mimnya kasrah. Qafnya sukun. Bagaimana kita harus membunyikan ra? Tebal atau tipis? Al-jawab? Boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya. Al-jawab? Boleh? Tebal boleh tipis. Boleh Ya, tebal, Ustaz. boleh tipis. Ahsan. Wajhan. Jawabnya ada dua cara. Tebal atau tipis. Miqr atau mikr. Kenapa? Karena walaupun huruf sebelumnya kasrah, namun ada huruf isti'la di sana. Dialah yang memberi. Jadi kalau antum ditanya, kenapa tebal, kenapa tipis? Tebal karena ada gara-gara huruf isti'la. Kenapa tipis? Karena sebelum huruf isti'la itu kasrah. Begitu. Mafhum insyaallah, wadih. Baik, إذا حذف الياء بعد الراء ووقف على الراء بالسكون جاز الوجهان. Apabila huruf ya dihapus setelah huruf ra. Jadi ada huruf ya sebenarnya setelah huruf ra tersebut, namun ya tadi dimahdzufkan, dihilangkan atau dihapus. Setelah bahasa boleh. Uqifa 'ala ra, kemudian akhirnya waqafnya pada huruf ra. Bis sukun, yaitu dengan mensukunkannya. Jazal wajhan, maka boleh dua cara, boleh menebalkan ra, boleh menipiskan ra. Wa dzalika fil kalimat taliyah, dan itu terjadi pada kata-kata berikut ini. Ya, antum boleh hafalkan kaidahnya atau antum hafalkan contohnya. Karena tidak ada contoh selain ini di dalam Al-Qur'an. Idza yasr. Ya, idza yasr. Ini aslinya pada kata yasri itu ada ya yang sukun, yasri. Ya, sara yasri. Secara bahasa atau kita kembalikan ke ilmu sharaf, itu adalah fi'il madhi, sara, berjalan. Mudhari'nya yasri, sara yasri. Namun terkadang ya-nya dihilangkan karena dia termasuk huruf illah. Idza yasr. Ini boleh antum boleh walayalin ashur wallaili idza yasr. Boleh tebal, boleh tipis. Wallaili idza yasr. Namun kalau guru yang mengajarkan anak, ra-nya ditipiskan. Ketika nanya, kenapa Anda memilih membaca itu? Walaupun lahu wajhan. Kata Syekh Ana, ilmu atau memberikan pengetahuan kepada orang yang mendengar bacaan saya bahwasanya di sana ada huruf yang dimahdzufkan, yaitu ya. Idza yasr. Namun antum tebalkan tidak mengapa ya. An asr. An asri bi ibadi. Di sana ada ya yang dihilangkan atau dimahdzufkan. Maka boleh tebal, boleh tipis. Kalau kita berhenti di ra, waqaf di asrnya. Namun kalau bukan waqaf di asr, maka hukumnya adalah tergantung dari harakat ra tersebut. Kalau dia kasrah maka tipis. Kalau dia bukan kasrah, tebal. Fa'asri. Fa'asr. Juga boleh tebal, boleh tipis. Namun ana sekali lagi
lebih cenderung atau lebih condong untuk menipiskannya. Ketika membaca surat Al-Fajr misalnya, wal-laili idza yasr, itu biasanya ana tipiskan. Kemudian nuzur. Nuzur. Wa nuzur. Nah, ini boleh tebal, boleh tipis. Wa nuzur. Kenapa? Karena setelah ra itu pada asalnya ada ya yang menunjukkan arti aku. Ya mutakallim. Ya, di sini ya mutakallim. Wa nuzuri. Itu aslinya seperti itu, tapi dihilangkan. Dalam mushaf itu tidak ada ya-nya. Ya. Maka kalau berhenti di ra, wa nuzur, boleh ditipiskan, boleh ditebalkan. Wa nuzur. Wa nuzur. Al-masbuqatu bil waw fi 6 mawadhi'a bil qamar. Yaitu kata-kata nuzur yang diawali atau didahului dengan waw, wa nuzur. Pada 6 tempat di surat Al-Qamar ada wa nuzur, ya, yaitu ayat yang diulang dalam surat Al-Qamar, seperti ayat yang diulang dalam surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa nuzur, boleh tebal, boleh tipis. Karena aslinya di situ ada ya mutakallim, wa nuzuri, dan peringatan-peringatanku. Ya, tambihun 'ala ra'il mutatarrif. Ini yang terakhir. Catatan untuk ra yang di ujung, idza wasala ar-ra'ul mutatarrifu bima ba'dahu fukhima idza kana karena maksuran. Jadi ini sekedar memberikan pula apabila bersambung idza wasala ar-ra'ul mutatarrif apabila disambung ra mutatarrif yang di ujung itu bima ba'dahu dengan kata setelahnya fukhima, maka kapan dia tebal kapan dia tipis, ditebalkan apabila harakat ra tersebut maftuh kembali kepada hukum ra yang ghairu mutatarrif. Jadi kalau ada ra yang ada di ujung sebuah kata, kalau kata tersebut ternyata dibaca wasal, disambung dengan kata berikutnya, maka otomatis ra itu bukan menjadi mutatarrif lagi. Tidak lagi menjadi huruf terakhir yang dibaca. Sehingga hukum tebal atau tipisnya dikembalikan kepada kaidah pembahasan sebelumnya, yaitu ra yang tidak di ujung. Begitu. Maka kesimpulan dari pembelajaran tentang ra, kapan tebal, kapan tipis, pada hakikatnya seperti yang sudah Anda sampaikan di muqaddimah atau ketika murojaah tadi, ra itu kalau dia berharokat, fathah, kasrah, dhammah, maka tebalkan ra kalau dia fathah dan dhammah. Tipiskan ra kalau dia kasrah. Nah, bagaimana kalau ra itu sukun? Maka tebal tipisnya tergantung huruf sebelumnya dan atau sesudahnya. Ya. Itu saja sebenarnya inti dari pembelajaran tentang ra. Kemudian tambahkan dengan pengetahuan antum beberapa pengecualian tebal, bolehnya tipis. Itu perlu antum hafalkan. Seperti firtin. Ini perlu antum hafalkan. Ya. Kemudian qitr, misr, ini juga antum hafalkan. Baik, sebelum Anda tutup, ada pertanyaan? Fadhal. عندي سؤال أستاذ. Fadhal. نعم. إذا كان الراء تشديد أستاذ في آخر مشددا. كلمة. نعم، إذا كان الراء مشددا. طيب. إذا كان الراء مشددا في أواخر الكلمة كما ذكر مستقر. مستقر
Apakah tebalnya beda Ustaz dengan tebal biasa? Kemudian mustaqir di surat Al-Qamar gitu juga. Apakah tipisnya juga mustaqir. beda? Ya, mustaqar dan mustaqir. Ya, walaupun ra-nya bertasydid, mustaqar, maka ra yang bertasydid itu pada hakikatnya adalah ra yang double ya. Yang satu sukun, yang lainnya berharokat. Mustaqarrun. Itu kalau dibaca wasal. Mustaqarrun. Ra-nya yang pertama sukun, ra yang kedua dhammah, terus ada bunyi nun sukun. Mustaqarrun. Namun, antum perhatikan ya. Antum bayangkan mustaqarrun. Mim, sin, ta, qaf, ra, nun. Ra yang pertama sukun, ra yang kedua dhammah, terus ada nun sukunnya. Tuliskan itu di benak antum. Mustaqarrun. Baik, itu kalau dibaca secara wasal. Tapi kalau kita wakaf di situ, nah bagaimana bunyi ra-nya ya? Kalau wakaf, maka huruf terakhir yang berharokat itu harus disukunkan. Berarti kita sudah mendapatkan 3 huruf yang sukun. Pertama ra, kemudian nun ya. Mustaqar. Nah, karena nun itu atau berhentinya di ra, maka nun sudah tidak dianggap lagi ada. Dhammahnya otomatis terbuang. Nah, sekarang kita tinggal fokus kepada 2 ra ini. Ada 2 ra yang sukun. Ada 2 ra yang sukun. Maka apakah harus membacanya dengan mensukunkan kedua ra tersebut sehingga tikrar dari sifat tikrar ra ini lebih banyak atau lebih berbeda dibandingkan dengan tanpa tasydid? Ya, jadi kita tasydidkan dulu. Mustaqar, mustaqar, mustaqir. Wallahu a'lam, ini hadhihi al-mas'alah تحتاج إلى بحث ومراجعة. Nanti ana murajaah lagi. Apakah ra-nya dibaca lebih banyak tikrar atau sifat takrirnya itu lebih tampak ya, berbeda dengan kalau seandainya tanpa tasydid. Wallahu a'lam. Al-an ma indi jawab li hadha as-su'al. Walakin insyaallah sa'uraja'. Soal akhir. Ya, kita cukupkan ya sampai di sini insyaallah. Ini ada PR tentang mustaqar dan mustaqir insyaallah. Sa'atikum bijawab الكامل بإذن الله في الأسبوع القادم بإذن الله إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. نختتم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.